Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai siklus 4 langkah, khususnya pada motor bensin atau motor-motor ini. Jadi siklus 4 langkah sebetulnya tidak hanya pada motor bensin atau oto, namun juga motor diesel atau mesin diesel juga menerapkan siklus atau siklus yang sama, yaitu 4 langkah pada piston. Oke. Siklus 4 langkah bermula dari langkah hisap, yang mana bergeraknya piston dari titik mati atas, yang mana titik mati atas adalah titik terjauh piston terhadap poros engkol. Nah, ini adalah titik mati atas. Pada saat langkah yang pertama, yaitu langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah seperti ini. Dan pada saat yang bersamaan, katup masuk atau intake valve ditekan oleh rocker arm, dan rocker arm ditekan oleh push rod, yang mana push rod ini ditekan oleh camshaft, dan camshaft berputar oleh karena crankshaft berputar sehingga drive gear memutarkan driven gear pada camshaft. Jadi mekanisme ini saling berkaitan, saling berkesinambungan. Oke, kita kembali ke siklus. Pada saat piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, yang mana titik mati bawah adalah posisi piston yang terdekat terhadap poros engkol. Nah, ini adalah titik mati bawah. Dan katup masuk tadi membuka lalu sudah menutup kembali, yang mana pergerakan ini akan menyebabkan semacam kevakuman atau pembesaran volume, sehingga udara dari intake manifold, dari air cleaner dari air cleaner karburator intake manifold masuk ke sini, sekaligus membawa bensin, dalam hal ini bahan bakar yang sudah terkarburasi pada karburator. Jadi yang masuk ke intake manifold adalah campuran udara dan bahan bakar. Dan pada saat kondisi ini piston telah di bawah di titik mati bawah, campuran tersebut sudah berada di sini. Jadi ini sudah dihisap udara dan bahan bakarnya. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi. Nah, langkah kompresi yaitu bergeraknya piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas dengan kedua katup masuk dan juga katup buang tertutup. Campuran bahan bakar dan udara yang ada di dalam silinder, ini adalah silinder, ditekan oleh piston yang bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah menuju ke titik mati atas, sehingga tekanan campuran bahan bakar dan udara di dalam sini meningkat. Selain tekanan juga temperaturnya juga meningkat. Nah, sampai titik mati atas ini adalah kondisi maksimum di mana tekanan pengkompresian dan juga temperatur kompresi mencapai maksimum, karena volume sudah mencapai yang paling kecil di sini pada ruang bakar. Nah, pada saat beberapa derajat atau yang secara teoritis pada saat titik mati atas di sini, busi memercikan bunga api pada elektrodanya sehingga membakar campuran udara dan bahan bakar yang sudah terkarburasi dan sudah terkompresi, dan terjadilah pembakaran. Dan inilah yang disebut dengan proses pembakaran. Kita berlanjut ke langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha. Yang mana langkah usaha adalah bergeraknya piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah karena tertekan, piston head atau kepala piston tertekan oleh pembakaran yang sebelumnya dibuat oleh percikan busi, sehingga piston tertekan menuju ke titik mati bawah. Dan inilah
langkah di mana sebuah motor atau mesin menghasilkan daya ataupun torsi. Nah, setelah mencapai titik mati bawah, maka kita berlanjut ke langkah yang terakhir, yang keempat, yaitu langkah buang, yang mana piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas, dan pada saat yang bersamaan katup buang terbuka karena tertekan oleh rocker arm tertekan oleh push rod dan seterusnya, terbuka dan mendorong gas hasil pembakaran, gas sisa pembakaran menuju ke exhaust manifold untuk dibuang. Nah, kita lihat udara dan bahan bakar yang sudah terbakar di sini dibuang karena katup buang terbuka dan keluar menuju ke exhaust manifold. Dan itulah keempat langkah pada siklus 4 langkah. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, ataupun komentar tentang bagaimana cara kerja motor bakar torak, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.